Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Enta Saprina dari kelas Farmasi C nomor MPM 24041120086. Di sini saya akan menerangkan dan berbagai macam resep yang mudah untuk dibuat. Langsung saja kita tampilkan. Yang pertama ada nasi goreng siput. Yang pertama ada sejarah nasi goreng. Nasi adalah sebuah bagian penting dari masakan tradisional Tionghoa. Menurut catatan sejarah, sudah mulai ada sejak 4000 sebelum Masehi. Nasi goreng kemudian tersebar ke Asia Tenggara dibawa oleh perantau-perantau Tionghoa yang menetap di sana dan menciptakan nasi goreng khas lokal yang didasarkan atas perbedaan bumbu-bumbu dan cara menggoreng. Nasi goreng sebenarnya muncul dari beberapa sifat dalam kebudayaan Tionghoa, yang tidak suka mencicipi makanan dingin dan juga membuang sisa makanan beberapa hari sebelumnya. Makanya, nasi yang dingin itu kemudian digoreng dan dihidangkan kembali di meja makan. Untuk bahan-bahannya ada 8 siung bawang merah, 7 siung bawang putih, cabai sesuai selera, daun bawang, potong iris-iris, cumi, udang, ebi merah, telur, nasi, kecap manis, kaldu jamur, kecap ikan, saus tiram, dan garam. Untuk cara memasaknya, pertama, sangrai terlebih dahulu ebi sampai kering, lalu sisihkan di mangkok. Yang kedua, orak-arik telur sampai matang juga, kemudian sisihkan ke dalam mangkok yang tadi disatukan sama ebi yang sudah kering. Yang ketiga, goreng cumi dan udang, kemudian sisihkan juga. Lalu yang keempat, tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai. Yang kelima, masukkan nasi, telur, ebi, udang, dan juga cumi yang tadi sudah dimasak terlebih dahulu. Yang keenam, beri garam, saus tiram, kecap ikan, kaldu jamur, kecap manis, dan aduk sampai merata dan masak sampai matang. Kemudian nasi goreng siap disajikan. Kemudian resep yang kedua ada stup roti. Untuk bahan-bahannya ada 5 lembar roti tawar kupas dan secukupnya keju cheddar parut untuk topping nanti di atasnya. Untuk bahan flaknya ada 435 ml susu UHT plain, 65 ml santan instan, 2 sendok makan gula pasir, 2 lembar daun pandan buat simpul nanti sama kayak keju cheddar parut nanti buat topping di atas. Kemudian 20 gram susu kental manis putih, sejumput kayu manis bubuk buat nanti ditabur, 20 gram keju quick milk larut parut, dan 2 sendok makan maizena, lalu larutkan dengan sedikit air. Untuk cara memasaknya, yang pertama, masukkan semua bahan ke dalam panci kecuali maizena. Masak dengan api sedang, aduk-aduk perlahan selama memasak. Lalu yang kedua, saat pinggirannya sudah berbuih, masukkan larutan maizena tersebut. Aduk-aduk dengan api sedang. Masak sampai mendidih, lalu matikan api. Kemudian susun roti tawar dalam wadah. Lalu tuangkan flak sedikit demi sedikit, lalu timpa dengan roti lagi, lalu timpa dengan flak lagi, ulangi sampai habis. Terakhir, taburi keju parut dan sejumput kayu untuk topping di atasnya sesuai selera. Yang terakhir, simpan dalam kulkas atau dimakan hangat-hangat. Oke, yang terakhir, resep terakhir ada resep pai susu. Sejarah pai susu adalah sebuah pastry hidangan penutup tradisional Indonesia yang terbuat dari kue pastry yang diisi dengan gustar telur serta susu kental manis. Pastry tersebut sangat datar dengan isian hanya terdiri dari satu lapisan gustar yang sangat tipis. Asal pastry tersebut berasal dari Bali.
Untuk bahan kulitnya ada 250 gram tepung terigu protein sedang, 150 gram mentega, 1 sendok makan gula halus, 1 butir telur kocok lepas, dan pasta vanila. Kemudian untuk bahan isinya ada 80 gram susu kental manis putih, 100 gram air, 1 sendok makan tepung maizena, 2 butir kuning telur. Kemudian untuk cara membuatnya yaitu untuk bahan kulit campur tepung, gula halus, mentega, telur, dan pasta vanila. Yang kedua, aduk dengan garpu hingga adonan menyatu. Lalu yang ketiga, gumpalkan dan masukkan ke dalam kulkas selama beberapa menit. Kemudian gilas tipis melebar lalu cetak ke cetakan pie hingga adonan habis. Kemudian tusuk-tusuk dengan garpu pada bagian dasarnya agar saat dipanggang tidak bergelembung. Lalu buat adonan isinya, campur semua bahan, aduk rata dan saring. Kemudian tuang adonan isi kulit pie tersebut. Oven dengan suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit. Kemudian angkat dan dinginkan. Pie susu siap dihidangkan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.